Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur subscriber dimanapun Anda berada. Ini pada kesempatan ini kita akan melihat nih bro cutter lagi menguliti apa nih? Menguliti apa nih namanya? Proses saja, memproses adanya Proses sulur jati. jati, membuka sulur jati dari aslinya. Ini sayang tadi pada saat eksekusi kita tidak videokan. Ini yang dimaksud dengan sulur jati adalah akar yang tumbuh dari batang bagian atas ya lur, yang tidak menyentuh tanah ya. Ini alhamdulillah sudah kita dapatkan dan semoga ada keunikan yang terdapat pada batang sulur ini. Ternyata kalau dilihat dari bentuk fisik yang Biasa masih saja. asli, ya dianggapnya orang kayu bakar nih. Iya, Kalau orang yang tidak paham. ya inilah prosesnya, kita harus mengupas, Harus hati-hati. hati-hati juga dalam proses pengupasan. Takutnya banyak terdapat akar nimang di dalamnya atau akar kurung ya, yang membuat sulur ini lebih cantik lagi penampilannya. Seperti ini kan proses bentukan dari sebuah akar nimang teman, ini enggak tembus. Belum sampai tembus ya. Jadi masih butuh waktu panjang untuk jadi tembus ya. Ini malah justru sudah, karena apa namanya, Sudah terlalu rapat. tua, dia akan menjadi satu. Kalau ini dapatnya belum tua banget kayak gini, malah Banyak lubang. banyak lubang. Karena semakin dia tua itu semakin menyatu, akar nimangnya semakin hilang. Ini sampai kering butuh proses lama ya. Ya 3-4 sekitar hari. 3-4 harian lah mas. Cepet ini mah kalau kering. Nih kan seperti ini kan, ini lubang-lubang nimang. Hati-hati juga dalam proses Takutnya kena sayat ya. takutnya seninya hilang ya gitu, kena patah atau apa gitu. Ini yang paling besar nanti ini di sini nimangnya ini. Harusnya ini di sini. Ini karena tebal banget kulitnya ya. Tuh. Nah, pakai saudara-saudara subscribers dulu, subscriber dimanapun berada, barangkali ada yang pergi ke hutan melihat barang-barang seperti ini, jangan dilihat dari sisi luarnya, tetapi seni yang akan kita hasilkan, yang ada di dalamnya ini yang perlu kita awas kecoes. Ini nimangnya di sini nih. Besar ini. Lubangnya gede ya. Cuman sempurna apa enggak?
saking udah pada menyatunya ini mas, saking tuanya ini. iya jadi udah pada menjadi satu. Ini kalau diambilnya pasti posisi muda ini bagus-bagus banget ini kan sudah menyatu jadi satu secara alami, dan ini juga nanti akan jadi sebuah batang utama lagi biasanya, menjadi batang kayu bagian dari kayu jati tersebut Menyatu semua. menyatu lagi. Ibarat kata itu tunggak semi apa ya, bahasa pepatah dahulu. Kalau bahasa pepatah dulu kan ada itu tunggak semi atau apa namanya. Kalau dari pohon jati kan setahu saya ada dua versi, yaitu sulur jati sama jati sungsang yang banyak dicari orang. Ya buat sedulur subscriber semuanya dimanapun anda berada, ini ada istilahnya ada dua versi lah ya. Satu jati sungsang, yang satunya lagi jati sulur. Itu yang banyak dicari dari zaman dahulu. Alasannya kenapa tuh Pak? Kalau jati sungsang itu kan filosofi sama halnya dengan waringin sungsang, ajian waringin sungsang. Seperti itu banyak dipakai buat sarana media para spiritualis. Ini juga bisa dipakai seperti itu. Jadi untuk mencari kesaktian. Sebenarnya kalau di saya sih malah pemahamannya lebih ke filosofi dari sebuah jati sungsang ya, jati sungsang atau sulur pun. Kalau jati sungsang kan ibaratnya ilmu padi yang diterapkan pada diri kita gitu loh. Semakin tinggi semakin merunduk. Maksudnya seperti itu. Kalau sulur kan bisa sih, kalau ini sulur bisa sama halnya dengan akar nimang yang masih mitos, yaitu sebuah, kalau bahasa kita melewatinya kadang sampai keder kayak gitu kan, istilahnya seperti Sesat gitu ya, tersesat gitu. Ya. Hanya harus hati-hati kalau di hutan kadang-kadang kita jangan sampai mengikat akar nimang gitu. Tapi itu hanya sebatas mitos lah ya. Ya sampai sekarang sih ya, asal kita ingat sama Allah ya tentu hal itu tidak terjadi gitu. Ya artinya buat sedulur subscriber dimanapun anda berada, jangan hanya memandang dari sisi apa yang terdapat dalam sebuah jati sulur atau mungkin jati sungsang, tapi berpikirlah bahwa itu adalah karya seni yang alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai berlebihan lah menyikapinya. Ya, berpendapat lain sehingga akan menimbulkan pandangan yang salah terhadap arti sebuah seni. Nah, dan video ini juga menayangkan bukan bermaksud untuk mengajak sedulur subscriber itu untuk berpikiran yang sesat ya. Berpikiran sesat atau mungkin bernuansa syirik, itu bukan ya. Tapi paling tidak kita akan mengenalkan bahwa apa yang kita lihat unik ya, apa yang kita lihat dari sebuah kayu bakar ternyata di dalamnya ada sebuah seni, karya seni yang sangat indah, yang penuh dengan filosofi yang bisa kita kaji lebih dalam kehidupan kita sehari-hari. Iya. Intinya sebetulnya itu. Ini salah satu bentuk lubangnya kan seperti ini. Ini ciri khas dari sebuah sulur. Pasti ada kayak ginian ini lubang-lubang kecil seperti ini. Cuman karena ini sudah terlalu tua dan ini posisi lubangnya ini sudah pada merapat semua, ini sudah terisi, menyatu ya. Sudah menjadi satu. Kulitnya kandel juga. Kandel. Karena suatu saat ini akan menyatu dengan batang utamanya lagi sih. Sistemnya seperti itu. Jadi dia menjadi penopang akar di bawah lagi, kayak gitu biasanya. Selain jati ada nggak yang seperti ini? Banyak. Ada kemungkinan kalau yang sering saya jumpai di pohon waru, terus
kemarin sih aku di pohon waru sama apa ya? Yang bisa muncul seperti ini ya. Kalau muncul seperti ini yang dominan yang bagus cuman di jati tok. Yang Cuman menghasilkan seni yang kalau bagus ya. akar yang tumbuh dari batang pohonnya di bagian atas itu ada kemungkinan lagi di pohon waru. Terus intinya yang kambiumnya banyak lah. Kalau jati kan kambiumnya, kadar kambiumnya tinggi banget ini. Karena kulitnya tebal banget nih, seperti ini kan tebal sekali nih kulitnya. Dan ini akan mempermudah proses pertumbuhan sulur di dalam batang kayu tersebut sih gitu. Jaringan seperti kalau di dalam tubuh kita kan seperti jaringan sel sebenarnya. Ya itulah sedulur subscriber ya, jadi sedikit berbagi pengalaman, sedikit berbagi pengetahuan sedikit lah. ya. Barangkali bisa bermanfaat buat sedulur semuanya yang mungkin suatu saat lagi jalan-jalan ke sebuah kebun atau mungkin ke hutan. Nah, kalau ada yang melihat hal yang barang-barang seperti ini, ya ternyata punya nilai seni yang cukup tinggi yang bisa kita optimalkan. Ya alhamdulillah selama ini juga cukup berkat dalam mendapatkan finansial ya dari segi ekonominya buat saya pribadi tentunya itu. Ya, jadi karena punya nilai seni yang cukup tinggi, makanya dia juga punya nilai jual yang cukup fantastis juga. Iya. Dari Tergantung dari seninya juga yang terdapat pada secara alami di sini. Apalagi mungkin bagi kolektor-kolektor ya, jadi untuk sedulur subscriber barangkali mungkin menjumpai hal yang semacam ini, nah, silahkan dicoba karena ini punya nilai seni yang cukup tinggi. Sebentar kita kasih contoh buat yang udah jadi gantungan kunci. Nah, ini kita kasih contoh ini ya. Ini yang Ini bentuk yang sudah jadi. Sudah diproses ya. Ini menjadi sebuah barang yang antik untuk dijadikan sebuah gantungan kunci ataupun pernak-pernik di tas souvenir seperti saya seperti ini, Lur. Nah, ini kan ciri khasnya seperti ini nih, seratnya dia ketika kita sudah memproses. Ada lubang-lubang. Terus seratnya juga berbeda sekali Mas kalau sulur. Nih kan seperti ombak ya di lautan. Guratan-guratannya seperti ini. Oke. Ini alhamdulillah hasil setelah kita kupas kulitnya ya. Ada 2 buah nimang yang supernya ini. Ini namanya akar mimang atau bahasa apa nih, combong lah ya, bahasa gaulnya seperti itu. Ini alhamdulillah seninya itu di sini, tapi ini karena ini tadinya banyak banget sebenarnya ini di bagian sini, cuman ini sudah menjadi daging, menjadi satu kesatuan lagi di bagian ini. Dan yang fenomena di sini paling ini ada beberapa lubang yang masih utuh. Ini kalau kita proses kelanjutannya tunggu kering paling adanya, nanti kita rapikan dengan diamplas juga untuk merapikan yang ini pada pemotongannya ini harus diamplas lagi paling nanti dirapikan baru kita pola ya di finishing. Mungkin ada yang menggunakan metode melamin ataupun apa terserah gitu. Yang penting kita menyuguhkan sebuah seni yang maksimal lah gitu ya Mas ya. Oke sedulur subscriber dimanapun Anda berada, ini hasil akhir dari proses mengkuliti apa bahasanya ya, mengkuliti selur jati ya. Dan kalau nanti proses selanjutnya silahkan simak di video di channel Kadar 45 ya, untuk yang lebih jelasnya finishingnya seperti apa nanti silahkan simak di channel Kadar 45 ya. Ini untuk kesempatan proses mengkulitinya akan kita tampilkan di Bukan Mobi. Dan akhirnya buat sedulur subscriber dimanapun Anda berada, terima kasih yang sudah pada setia nyimak.
Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan bunyikan lonceng supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Akhirnya saya Kang Dion dan Bro Kader, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.